Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanah. Pelungguh yang mau nanya nggih. Niki yang tembakau yang tempat kita berdiri lebih tinggi tembakonya niki pakai pupuk napi yang sebenarnya niki. Nah ini kan saya sudah uji coba dari pupuk kompos ini, ada yang pakai kimia, ada yang ini cuma 4 petak yang saya uji ini tidak pernah pakai kimia, langsung kompos, tapi tidak akan kalah dari yang pakai. Yang komposnya yang bikin siapa Pak? Nah, ini namanya Bapak Asmuin, tapi sudah lama berapa tahun, ya kurang lebih 2 tahun. Tapi sekarang sudah ketemu hasilnya. Berarti menurut Bapak ini sudah puas gitu melihat ini hasil daripada apa yang saya tanam. Kalau dari saya belum saya berani ngomong sama orang lain, saya harus pakai kompos. Itu belum saya nanam tomat, sudah ada stok saya kompos di sana. Ya, ini kan saya penasaran nih, kalau biasanya pengaplikasian kompos itu kan 2 kilo per meter. Per 1 meter itu biasa ditabur pupuk 2 kilo per 1 meternya. Ya, kalau itu diolah jalur lah bahasanya kan, olah jalur. Nah ini berapa yang dipakai takaran kompos? Nah kalau kita pakai karena kan tidak berani terlalu banyak, memang banyak tuh lebih bagus lagi, cuman lari pupuk itu sekitar 2 karung pakai. Nah pakainya cuman ini tidak penuh semuanya, cuman kita jemput, nah taruh di tengahnya. Taruh di tengah-tengah antara pohon. Berarti ini kalau dilihat kan reaksinya cepat sekali ya, cepat sekali karena ini bisa penghematan. Pokoknya sama dengan kimia ini. Ini bisa penghematan alternatif dengan pupuk kimia gitu Pak ya. Nah kalau ini kan ada yang organik, ada yang kimia nih. Ya kalau dari perbandingannya dari masa tanam sampai dengan yang kimia dengan yang organik ini mana yang lebih cepat Pak? Makanya kalau kita lihat tingginya dengan lebih cepat naik ini. Lebih cepat naik yang ini sudah buktinya kan organik. Ada yang pendekan. Ini kalau organik ini tidak pernah pakai kimia. Sudah lebih tinggi. Jadi ini pure organik semua. Makanya kalau memang tidak ada pupuk organik, saya yakin untuk apapun saya tanam harus. Tapi lebih banyak lebih bagus. Lebih banyak lebih bagus. Enggak deh, kalau banyak tuh, kalau pupuk kimia kan lebih baik mati. Iya betul. Kalau ini enggak, biar kena sudah daunnya ini enggak apa-apa. Jadi walaupun kontak langsung dengan tanamannya ini tidak bermasalah dengan tanaman. Kalau jagung saya sudah buktikan ya, nanam ini kalau mau timbul lebih baik kita pakai kompos. Enggak bermasalah. Habis tajuk timbun pakai kompos. Waduh, nanti pertumbuhan hitam. Apalagi setelah 15 hari lagi kita tambah aduk biru. Nah ini hasilnya, makanya petani yang ngomong ada berbanding dia kan dengan kimia. Nah jadi kan ini kalau kita dengar tadi itu kan dari testimoninya Pak Amanah ya. Jadi ini kan pertumbuhannya sangat pesat sekali dengan kompos ini. Apa mereknya ini? Nama komposnya apa? Apakah sudah berberet atau sudah lengkap ya? Cuman kan saya tuh tidak bisa baca, sudah saya jujur. Apa kalau dibacakan sama bapak mungkin saya tahu namanya, kalau tidak dibaca selama-lamanya saya tahu. Cuman itu aja. Tapi kalau uji coba di lapangan, saya berani apapun macam produk dari pemerintah itu saya coba uji coba. Ini aja pioner, saya nanam ada yang gajah, ada yang satu. Sama pionernya, tapi ada yang kelas 1, katanya ada yang kelas 2. Saya mundur dikit mana sebagian besar gajah kan. Makanya saya tuh senang uji coba. Kalau saya menang, salahnya itu tanda pikirkan. Cuman kehobian saya itu misalnya ada produk dari petugas, ini bagus, walaupun orang nggak mau, saya bang. Jadi tidak perlu kita mau informasi, saya buktikan langsung. Inilah. Nah itu saja. Kayak inilah Pak ini. Kayak ini. Kalau orang-orang belum yakin, tapi saya mari. Karena ini harus disiapkan sebenarnya 30 karung atau 40 karung baru cukup semuanya. Tapi kan kita dikasih percobaan itu 10 karung. 10 karung. Tadi kita pakai untuk 2 hektar. 10 karung untuk 2 hektar. Nah, coba dia kasih saya 50 karung. Saya tidak mau rugi sih saya. Bahaya. Tapi nanti kalau berikutnya saya akan beli. Berarti penghematannya dengan ini bisa enggak Bapak hitung berapa penghematannya setelah menggunakan pupuk ini? Tahu penghematan.
Ya, dulu misal dulu yang pakai kimia berapa rupiah yang dihabiskan, nah setelah pakai organik berapa rupiah ya? Kalau hitung biaya memang Lebih jauh. lebih jauh. Ada 50 setengahnya dari biaya. Pokoknya seandainya kita pakai kimia, kita menghabiskan 2 juta. Paling ini 1 juta. Oh, berarti setengahnya ya. Setengahnya. Berarti Itu enaknya. bisa mengurangi biaya produksi 50%. Karena ini tidak kita takut, misalnya tidak ada biaya, tidak ada tenaga, kita sendiri aja lepas dulu. Air besok kita dapat apa? Tidak kita takut kena habis dengan angin, ya? Iya, iya. Karena air langsung meresap. meresap. Nah, itu hebat. Makanya sekarang saya tidak takut, walaupun saya tanam jagung, tidak ada kimia, saya pakai kompos. Udah. Tapi mungkin ke depannya Pak bisa di kompos ini bisa diaplikasikan atau dicoba di jagung jenis komposit. Karena kalau yang komposit jagung komposit tapi jagung lokal ini kan bisa dibibitkan ulang. Nah, bisa disimpan untuk ditanam di musim tanam berikutnya gitu kan. Nah, mungkin ini ke depannya bisa dicoba dengan jagung yang komposit. Gitu. Nah, sekarang nih Pak Asmuin ya. Jadi ini kan tadi sudah ada testimoni dari petani langsung tentang penggunaan kompos. Nah, jadi Pak Asmuin yang sebagai produsennya ini apa nih nama dari pupuk kompos ini? Nah, jadi gini, sebenarnya saya mau pakai nama organik, tapi kalau nama organik itu katanya harus izinnya ke menteri, kan sulit mas ke. Nah, jadi tetap walaupun hasil labnya mengatakan itu organik, tapi kalau kita izin organiknya harus ke menteri, sehingga saya disarankan pakai kompos saja. Karena nama kampung saya Dasentapen, saya jadikan namanya Daskop, Dasentapen Kompos. Oh, Dasentapen Kompos. Kompos yang akan diproduksi sama anak muda namanya Daspen, Taruna Tani Daspen. Oh, Taruna Tani Daspen, Dasentapen. Oh. Nah, supaya mengangkat daripada nama kampung kami gitu, Daskop itu Dasentapen Kompos. Yang akan memproduksi, walaupun saya penemunya, akan produksi adalah anak muda, nanti kita kerjakan namanya Taruna Tani Daspen. Ayo kuat sekali kok. Iya. Nah, di mana bisa dapatkan ini Pak? Ini bisa juga langsung karena ini barang ini sudah berada di pengecer pupuk, termasuk di Sangkuri yang sudah ada, di UD Intan sudah ada, termasuk di distributor hingga apapun ngorder juga sama saya. Termasuk sampai ke Kelayu di UD Seriri juga ada, di Kelayu ada. Berarti ini sudah bisa diakses di toko-toko petani. Bisa. Kalau di YouTube juga bisa diakses juga, namanya bisa dilihat, namanya Taruna Tani Daspen, boleh juga bisa dilihat. Di YouTube juga bisa, di Facebook juga bisa dilihat. Ya, tapi itu yang punya kerjaan anak saya, kalau saya cuma menelitinya. Itu bukan otak saya itu mas, terus aja jujur. Nah, berapa tahun baru bisa menemukan formula yang dari hasil penelitiannya sehingga menemukan formula yang seperti ini hasilnya? Jadi saya baru menemukan, baru berani saya uji coba, juga kurang lebih sudah hampir 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Terus saya tidak pernah bosan-bosan, jadi saya coba lihat kok lamban, apanya yang kurang. Coba lagi racik yang baru, kok masih lambat, apanya yang kurang, terus apanya yang kurang, sampai kurang lebih 2 tahun. Oh ternyata ini loh. Ini dicampurkan, baru menemukan ini. Jadi ada tanaman juga yang unsur N-nya sangat tinggi. Karena petani ketika dia lambat, malas aku. Dan identik petani itu, kenapa? The bosen mas nih, karena identik namanya organik atau kompos itu lama. Itu yang nyuruh dia maksudnya males pakai organik. Sehingga mindset organik itu kita rubah minimal sama dengan kimia. Kayak seperti ini Pak, apa mas lihat sendiri, dan petani langsung ngomong, bukan saya. Saya namanya yang membuat bisa saja saya bohong, tapi yang ngomong tadi petani bukan saya mas. Ya, gitu. Nah, ini kan sudah tahu ya. Jadi berapa harga, ada mungkin bocoran dari Pak Asmuin ini? Jujur aja kalau ke petani harganya, kalau ke petani per kemasan ya, per kemasan per karung itu kalau saya jual ke petani 60-65. Tapi kalau pengecer yang beli kan dia jual lagi, saya jualnya 50 per kemasan per karung. Ya kurang lebih beratnya kalau baru kita isi mungkin lebih 50 dia. Tapi kalau sudah lama-lama susut minimal 37. Tapi sekarang dulunya saya enggak pakai campuran pupuk kandang, tapi terlalu ringan. Sekarang setelah saya pupuk kandang ya hampir rata-rata 40-an.
Iya. Ya baik, terima kasih Pak Asmul ini Terima ya, kasih atas banyak. informasinya tentang, karena ini adalah langkah baru menurut kami juga, ini langkah Terima kasih, baru untuk bisa membantu petani terutama di biaya produksi saat melakukan penanaman. Ya betul Mas. Karena apa ya? Kenapa saya terpacu meneliti pupuk organik ini, meracik itu mengingat maaf ya, pupuk kimia ini sekarang semakin sulit didapat sama petani kita. Mahal lagi, apalagi non subsidi, selangit harganya Mas. Sehingga saya berpikir, saya kasihan petani saya seorang penyuluh harus menemukan jalan keluarnya. Sehingga sesuai dengan kata Rasulullah, bagi orang-orang yang paling yang bermanfaat bagi umat lainnya. Iya, betul sekali. Gitu Mas. Itu yang mendorong saya, karena mengingat petani saya menjerit dengan adanya pupuk kimia yang terlalu mahal, terutama yang non subsidi. Sehingga saya mencoba, tidak bosan-bosan, alhamdulillah syukur menemukan inilah hasilnya Mas. Ini sudah ditawar enggak harga kalah dengan harga sawah. Harga tembakunya Kalau biasa sudah pengepul nih, kalau ladang dengan sawah itu beda. ya Kalau ini berani dia samakan harga. sama dengan harga tembakau yang ada di sawah 450 di sawah, di sini sudah ditawar 450 per kintal. per kintal. Tanpa milih bulu, tanpa milih daun, semua daunnya Yang diambil diangkat sekali. tanpa terkecuali. Berarti ini bisa mengejar produksi kimia ya. Karena dengan yang ahli enggak terlalu hitam, enggak terlalu kuning, sedang-sedang saja. Makanya kalau dia bikin jadi tembakau luar biasa katanya. Nah, makanya saya masih bertahan. Lebih ini ya, mancing harga lebih tinggi. Ini hari ini sudah 2 pengepul yang datang ke sawah. Oh. Ada yang mau borongan, ada